Oh ya, oke. Sebelumnya perkenalan dulu, Mr. K. Nama gue Rico ya. Oh siap. Kebetulan sebenarnya saya ini baru ngikutin One Piece 2021 ya. Jadi mungkin Wow, baru ya berarti. iya. Ya no problem. Jadi dan kalau boleh jujur juga, saya juga baru subscribe Mr. K sih, dan Wow. penjelasannya jujur ya. Maksudnya juga suka gitu loh. Suka karena apa? Karena ya saya kebetulan kan memang ngikutin anime dari dulu tuh. Sebenarnya animenya itu Naruto. Kalau boleh jujur. Nah, baru ngikutin One Piece itu 2020, dan sekarang aja baru ngikutin sampai arc Dressrosa. Oh, ini baru Dressrosa ya? Iya. Nah, kalau untuk anime, tapi saya juga justru saya malah lebih seneng baca spoiler gitu kan. Tapi ngikutin manga gak? Ngikutin manga juga, makanya ngikutin manga justru ngelihat kontennya Mr. K. Sama baca-baca Ohara, justru saya lebih sering baca Ohara. Soalnya kayak penjelasannya juga kan, Mr. K juga ini kan ngikutin Ohara juga kan, makanya saya jadi baca di Ohara tuh gara-gara Mr. K. Nah, jadi saya ada pertanyaan sih Mr. K. Kalau boleh ngomong tadi itu waktu Saweria itu saya yang ngomong kalau Luffy itu contains 3 Devil Fruit. Nah, maksudnya saya juga ada opini sih. Maksud saya tuh bukan dalam artian Luffy itu bisa ada 3 Devil Fruit, tapi 1 Devil Fruit itu kenapa kalau seperti yang kita tahu kan, ibaratnya para Gorosei itu kan ngomong ada buah Devil Fruit spesial, Devil Fruit spesial. Nah, kalau misalkan saya ngikutin anime Naruto itu kan pasti kan namanya musuh dan main karakter itu kan selalu dibikin setara. Karena dia kan pemeran puncak. Kenapa saya bilang ini maksudnya logika saya aja ya, simpel ya. Kenapa si Teach itu ada teori yang bilang bakal kedepannya akan dia memakan 3 Devil Fruit, yaitu pertama kan dia Logia tuh yang kegelapan tuh. Terus yang keduanya dia ngambil Paramecia dari Shirohige kan. Terus ada yang ngomong katanya ketiganya dia bakal Mythical Zoan, dan itu makin kesini tuh makin kebuka kayak untuk ngabisin si Teach ini, untuk maksudnya di peperangan terakhir yang harus ada karakter yang kuatnya setara dong, masa cuma setara Gumi-Gumi doang gitu loh. Yes, paham maksudmu. Saya mikir pertama gini Mr. K, kalau misal saya nggak ngomong Luffy itu Logia atau Zoan, tapi kita merujuk kayak Marco aja deh. Marco itu dia padahal kan Mythical Zoan kan, tapi dia juga bisa mengeluarkan api. Sesimpel itu. Nah, saya juga itu yang bikin saya mikir sih, kayaknya Luffy ini ada sesuatu nih di Devil Fruit-nya gitu loh. Kayak nggak mungkin cuma sebatas karet doang. Yes, I know. Bisa kayak bantu jelasin penjelasanmu ya. Makanya saya juga tadi ngikutin live-nya Mr. K jadi tertarik juga kan ngebahas. Kalau saya boleh jujur kan dari tadi tuh kayak ngalor ngidul ngomongin Joy Boy tuh sama viewers. Intinya tuh sebenarnya yang harus dipertanyakan, Joy Boy ini seseorang apa predikat? Itu sih menurut aku. Maksudnya predikat tuh dalam artian gini Mr. K. Kan ini kan masih simpang siur, Joy Boy itu seseorang atau predikat. Contohnya gini, orang yang banyak kayak dia tuh raja dan banyak uang, predikatnya sultan. Nah itu maksudnya Joy Boy itu predikat. I know, paham. Nah makanya itu yang kalau gue pribadi mikir, kalau Luffy itu tuh kayaknya sebutan Joy Boy itu predikat, bukan kayak Luffy is Joy Boy, tapi itu predikat yang dibilang bahwa Luffy itu akan seperti reinkarnasi gitu loh. Yang kalau misalkan Joy Boy itu seseorang, berarti ya Luffy itu ya hanya sebatas ini kayak ada orang ibaratnya kalau misalkan Joy Boy itu orang kan berarti kan dia orang yang di masa lalu. Tapi kan ini kan yang dipertanyakan dia tuh orang apa predikat. Makanya kan si Junisa tuh ngomong, saya merasakan ada timbul rasa kayak ada sesuatu nih, seseorang, yaitu Joy Boy. Berarti kan kalau feeling gua pribadi sih kayaknya sih predikat, kayak Luffy itu bukan Joy Boy tapi predikatnya dia Joy Boy karena dia membawa harapan dan kesenangan pada sekitarnya. Oke. Kayak gitu. Udah? Ya sebatas itu aja sih Mr. K. Oke. Sama kalau misalkan sama satu lagi nih Mr. K. Oke, monggo. 3 pertanyaan nih. Kan sama juga ya kalau misalkan kita nonton Naruto tuh kan ada kayak seperti Sun dan Moon ya, yaitu kayak kalau kita bisa bilang ada Hagoromo terus sama si Azura dan lain-lain, terus Naruto sama Sasuke. Yes. Itulah makanya kenapa tadi saya berpikiran kalau misalkan kalau Teach aja itu kegelapan ya, berarti kan terang itu kan di Luffy kan. Kalau misalkan si Teach itu aja dia bisa makan buah itu Devil Fruit itu sampai ada yang prediksi teori kayak si Ohara bilang bakal 3, berarti kan si Luffy nggak mungkin cuman
buah iblisnya cuma sebatas paramesia gumu-gumu doang kan, berarti kan dia ada sesuatu nih, spesialnya apa, yaitu mungkin konten 3, entah itu awakening-nya dia bisa ada nanti ke depannya Gear 5 Mythical Zone apa atau apa, tapi itu bukan berarti dia 3 Devil Fruit, tapi contains aja gitu loh Mr. K. Paham. Sebenarnya kamu bilangnya 3, tapi aku nangkepnya 2 pertanyaan sih. Ya bukan 2 pertanyaan, 2 opini sebenarnya, karena kamu udah juga jawab sesuai versimu sendiri kan. Yang pertama, dia itu bertanya terkait nantinya musuh Luffy kan bakal ketemu Tis. Emang benar bakal ketemu Tis. Arah kebentuknya di sana. Ini misalnya hubungnya dari artikel Reddit dan dari teorinya Arthur juga, di mana emang yang namanya Kurohige itu kegelapan, emang benar, karena emang Yami juga kegelapan. Yang namanya Luffy emang harapan, the dawn alias fajar. Itu emang kalau kita ngelihat Luffy dan Kurohige ini kayak kaca. Mereka ini sebenarnya punya misi sama, tapi interpretasinya berbeda. Dimana kalau kita ngelihat arah Kurohige bakal membawa zaman ini ke bener-bener chaos, bener-bener ke bawah kegelapan. Sedangkan Luffy membawa zaman ini ke era fajar yang lebih baik. Dimana kamu udah nonton The Truth About One Piece gak? Nonton. Udah nonton kan? Kamu kalau udah nonton kan tahu kan sebenarnya tujuan Luffy itu apa? Simple kok, tujuan Luffy emang pengen nyatuin dunia. Itu yang untuk ngejawab yang terkait Kurohige, dan itu bakal dihubungin. Apalagi, tapi kamu belum nonton videonya Arthur 4 jam. Iya, nonton juga. Oh, nonton juga. Kalau nonton juga berarti tahu, berarti kan takdir mereka emang berbeda. Dan emang kalau dihubungin ke teori terkait nantinya, kalau Kurohige udah dapat 3 buah iblis nih, ya otomatis emang Luffy satu-satunya yang bisa melawannya. Karena kalau kita melihat 1043, basic paramecia ada, udah dari awal lah katakanlah. Terus basic Zuan-nya udah ada. Gear 3 itu udah masuk perubahan, apalagi ke Gear 4 itu udah wujudnya berbeda. Kalau udah ngomongin wujud berbeda, itu arahnya ke Zuan. Terus yang ketiga Logia, dan dasar paramesianya Gomu-Gomu lah katakanlah, karena emang belum dibongkar kan. Kalau kita ngeliat 1043 itu udah mengarah ke Logia. Jadi emang klop, Luffy sekarang udah punya 3 basic kekuatan dalam 1 buah iblis miliknya, dan it's fine Rico. Emang arahnya emang ke situ. Inilah yang bikin One Piece menarik. Tapi kan kalau kamu bilang kamu dulu mantan Naruto, jangan disamain Naruto kalau kamu udah ngikutin One Piece. Aku jujur aja dah, beda sangat. Mana ada toh, seperti yang aku bilang ke Zuli tadi, mana ada toh seorang mangaka niat bikin penomoran chapter ada artinya. 1042 punya arti deja vu. Kalau kamu lihat manga manapun, emang ada yang penomoran 1042, misal artinya deja vu di panelnya ada yang menyinggung gitu, kan nggak ada. Oh, that's different. Ini gila, penomoran chapter loh. Itu kan nggak disinggung di judul, nggak disinggung di mana. Aku kaget, bahkan aku kagetnya nggak cuma 1042, 1041, 1040. Itu hampir semua tebakan yang dibangun oleh komunitas Yuderon di Jepang sana itu 90% hampir benar semua. Dan gila, berarti benar Oda Sensei nyusun cerita One Piece ini gak main-main. Nomor aja dipikirin kok, apalagi kayak sound effect atau gimana kayak gitu. Itu jawaban terkait Kurohige. Terus yang pertanyaan keduamu tadi apa? Oh, yang soal ini, Joy Boy itu seseorang atau predikat? Iya benar. Pertanyaan kedua, Joy Boy seseorang atau predikat? Kalau menurut clue yang emang ada di otak Mr. K ya, itu bisa sama, bisa dibilang predikat, bisa dibilang seseorang juga. Karena kenapa aku bisa bilang predikat? Ya karena aku tadi udah bilang kan, Joy Boy itu sebutan akan seseorang yang di masa lalu emang dikhususkan pada orang tersebut. Dimana Joy Boy yang mengarahnya ke sosok Mr. K bongkar aja lah. Sosok raja bajak laut katakanlah, karena Mr. K udah nganut Arthur lah, karena emang arahnya udah ke Arthur semua ini. Iya. Raja bajak laut di masa lalu, Raja bajak laut 800 tahun yang lalu itu udah dipanggil Joy Boy, hoi Joy Boy, selalu dipanggil seperti itu. Makanya kan nama itu melekat ke semua nakama Joy Boy. Bahkan Zunisa pun udah bongkar sendiri kan, Joy Boy udah kembali. Itulah yang membuat Mr. K langsung bilang, predikat sama penamaan kan sama. Terus yang sosok seseorang bisa dikatakan benar seseorang juga, yang karena kita belum tahu nama Joy Boy asli itu sebenarnya siapa. Cuma kan saat ini kita mengenalnya Joy Boy. Ini sebenarnya
Ya patutnya Mr. K, aku bisa jawab pertanyaanmu, cuma ini di konten. Di konten nantinya ya sebenarnya ada artikelnya. Joy Boy Western Indian, itu ada artikelnya. Cuma kalau mau lebih jelasnya, tunggu konten 1043. Itu ngejawab. Dan nantinya kamu tinggal nanggepin sendiri. Pemikiranmu nanti bakal ke arah mana sih? Makanya kan 1043 Mr. K bebasin nih 2000 orang stres untuk apa ya? Ngartiin sendiri apa maksud Oda terkait chapter ini. Udah, Mr. K bebasin kalian. Karena kan enaknya apa ya? Enaknya ngobrol, opini kan enaknya emang kayak gini kan, saling bertukar pikiran. Sebenarnya saya nanya Joy Boy itu seseorang atau predikat, ini tuh sebenarnya untuk ini sih Mr. K biar ngasih tahu juga ke viewers, kalau misalkan Joy Boy itu seseorang, berarti kan orang kan mikirnya Luffy itu kan Joy Boy, maksudnya ada reinkarnasi kan maksudmu kan? Iya, bukan sorry. Jadi ada teori kalau Mr. K tahu, kalau viewers kan sering banyak ngomong kalau si Joy Boy itu kayak pergi ke masa depan ya, Luffy itu adalah raja dari masa lalu. Nah kalau misalkan Joy Boy itu predikat, berarti teori itu udah bisa dipatahkan gitu loh. Patah, udah percaya Mr. K, itu arah patah. Nah makanya, gitu. Makanya saya lebih percaya kalau Joy Boy itu adalah sebuah predikat. Gitu. Predikat nama, bukan. Intinya yang dibicarain Luffy di Joy Boy ketika Zunisha sadar itu adalah voice of vaulting. Udah pasti jelas. Betul. Itu poin utamanya voice of vaulting. Nggak bisa diganggu gugat. Dan dari mana voice of vaulting itu didapat ya nggak tahu karena emang belum dijelasin. Tapi kan voice of vaulting itu ngarah ke suatu hal yang emang berhubungan sama 800 tahun yang lalu. Dan kalau kita simpulin ke Luffy yang cuma baru berusia 19 tahun, dari mana Luffy bisa flashback 800 tahun lalu? Luffy aja nggak makan Toki no Mi. Jadi simpelnya hal apa yang bisa bikin Luffy terhubung sama 800 tahun? Simple kok, Gomu no Mi. Udah itu aja, gak no debat. Karena Gomu no Mi udah mencurigakan ketika Husbu bilang buah iblis yang kujaga dicuri oleh Shanks. Itu udah mencurigakan. Udah gitu aja sih. Udah puas? Iya. Oke, sip Mr. K. Thank you buat waktunya Mr. K ya. Iya, thank you BTW. Oke. Oh iya Mr. K, satu lagi pesannya udah itu kalau misalkan ada haters gitu udahlah nggak usah dipikirin Mr. K. No. Gini. Benar. Ini benar. Mas Riko mungkin baru tahu karakterku ya. Iya, makanya gitu. Saya kan baru ngikutin Mr. K gitu kan. Baru tahu. Ibaratnya gini loh, kita viewers itu kan pengen denger opini-opini Mr. K, terus teori tentang Mr. K, tapi kayak maksudnya jadi ngalor ngidul karena ngenanggepin haters itu udahlah nggak usah gitu, karena percaya kok Mr. K, maksudnya banyak viewers juga yang memang benar pengen denger konten tahu nih. Tapi kamu harus dengerin aku ya terkait kenapa aku terkadang nanggepin haters. Satu sisi kalau aku nggak ngasih mereka kayak wawasan, nasihat, emang walaupun bakal sulit, tapi setidaknya emang harus ada yang nasihatin. Makanya kan aku tadi kan nawarin bagi haters yang ada di live stream ini, monggo kasih link Discord, kita ngobrol. Kita ngobrol aja. Aku pun bilang kan aku gak bakal marah. Penontonku lama ya Mas Riko ya, mereka udah tahu kesablenganku kayak gimana. Bahkan orang-orang nganggap aku baperan atau nanggepin kan sama aja diskusi kayak gini. Apa aku nggak boleh nanggepin? Betul. Harus didiamin ya. Kalau dalam istilah orang Jawa, pengecut. Ibaratnya pengecut, makanya Mr. K jiwa-jiwanya nggak ada rasa pengecut sama sekali. Makanya kan kalau ada hater ya aku tanggapi, tapi kan nggak kayak dulu. 2019 malah rame. Kalau seandainya kamu ngikutin Mr. K itu ngeri. 2019 itu ngeri, beneran. Tanya aja siapa yang banyak haternya di antara YouTuber One Piece. Mr. K. Aku doang. Ini tanya. Maklum penonton baru Mr. K. Langsung kayak apa ya? Kamu penonton baru ketika ngeliat itu kan jengkel. Gila ada orang kayak gitu kan. Betul. Oke, terima kasih Mr. K ya. Oke, thank you. Jawabannya. Thank you.